Aku menatap tagihan 5 juta itu. Hinaan, jelek, darinya masih terngiang di telingaku. Rangga tertawa puas meninggalkanku. Dia pikir aku hancur malam ini. Tak sadar aku sudah tahu semua kebohongannya selama ini. Tak kusangka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jantungku berdebar kencang, tapi bukan dengan cara yang baik. Seharusnya ini menjadi malam yang sempurna. 2 tahun. Selama 2 tahun aku, Wulan, telah menjadi kekasih Rangga. 2 tahun aku mendengarkan cerita-ceritanya tentang pekerjaan, ambisinya, dan betapa dia ingin membuktikan dirinya di perusahaan konsultan besar tempatnya bekerja. Dan malam ini, akhirnya, adalah malam di mana dia akan mengenalkanku pada rekan-rekan kerjanya. Mereka ini penting, Wulan, katanya seminggu yang lalu. Suaranya terdengar bersemangat lewat telepon. Reza dan Farel. Mereka tim inti di proyek besar yang lagi aku pegang. Kalau mereka suka sama kamu, posisiku makin aman. Maka disinilah aku, berdiri di lobi restoran Hotel Bintang 5 di kawasan SCBD Jakarta. Aku telah menghabiskan waktu 2 jam untuk bersiap-siap. Rambutku kusanggul rapi, memperlihatkan anting-anting perak sederhana yang kupinjam dari Fitri. Gaun biru malam yang kubeli saat diskon besar akhir tahun lalu, gaun terbaik yang kumiliki, terasa pas di badan. Aku bahkan memakai sepatu hak tinggi yang biasanya hanya kugunakan untuk acara pernikahan. Antusiasme itu nyata. Aku membayangkan kami akan tertawa, berbagi cerita, dan aku bisa melihat sisi lain dari kehidupan Rangga yang selama ini hanya kudengar lewat cerita. Namun, sejak aku turun dari taksi dan bertemu dengannya di lobi, semuanya terasa salah. Rangga tidak memelukku. Dia bahkan nyaris tidak menatap mataku. Dia hanya melihatku dari atas ke bawah. Bibirnya menipis. Itu, gaun yang kamu pakai? Tanyanya, nadanya datar. Jantungku yang tadi berdebar antusias, kini mulai berdebar karena cemas. Iya. Kenapa? Kamu nggak suka? Bukan gitu. Katanya cepat, terlalu cepat. Cuma, ya sudahlah. Ayo, mereka sudah menunggu. Dia berjalan di depanku, tidak menggandeng tanganku seperti biasanya. Punggungnya terasa kaku dan asing. Restoran itu sendiri sangat mewah. Lantainya marmer mengilap, lampu kristal menggantung rendah, dan setiap meja diterangi cahaya lilin temaram. Para pelayan bergerak nyaris tanpa suara. Aku bisa mencium aroma samar truffle oil dan rosemary. Di meja sudut yang menghadap ke gemerlap lampu kota Jakarta, 2 pria sudah duduk menunggu. Mereka berdua memakai setelan jas mahal yang terlihat jauh lebih pas badan daripada jas yang dikenakan Rangga. Wulan, kenalkan. Ini Reza, ini Farel, kata Rangga. Suaranya dibuat seramah mungkin, tapi matanya tidak tersenyum. Aku mengulurkan tangan. Wulan, senang bertemu kalian. Reza, yang berperawakan lebih besar, menjabat tanganku singkat. Farel, yang lebih kurus dan memakai kacamata, hanya mengangguk kecil sambil tersenyum miring. Suasana di meja itu langsung terasa berat. Rangga yang kukenal adalah pria yang hangat dan banyak bicara, setidaknya saat kami berdua. Rangga yang duduk di depanku malam ini adalah orang asing. Dia dingin, menjaga jarak, dan setiap kali aku mencoba memulai percakapan, dia memotongku. Jadi, Wulan, kamu kerja di mana? Tanya Reza, lebih karena basa-basi. Saya manajer toko retail di salah satu mall di. Dia ngurusin baju, potong Rangga tiba-tiba. Lalu tertawa kecil seolah itu lelucon. Kerjaan santai, kan, sayang? Nggak kayak kita yang otaknya diperas tiap hari. Aku tertegun. Reza dan Farel tersenyum tipis. Oh ya, ngomong-ngomong soal otak diperas, Rangga melanjutkan, memajukan tubuhnya seolah akan membagikan rahasia besar. Proyek di klien baru kita itu gila. Tapi tenang, semua sudah under control. Minggu depan aku presentasi di depan dewan direksi mereka. Kalau ini gol, promosi jadi senior manager udah di tangan. Reza mengangkat gelasnya. Wah,
Mantap, calon bos besar ini. Mereka bertiga tertawa. Aku hanya bisa memaksakan senyum. Sepanjang makan malam, polanya selalu sama. Rangga akan membual tentang proyek besar, strategi brilian, dan promosi yang akan didapatnya. Dia berbicara tentang meeting di Singapura, tentang bonus akhir tahun yang katanya akan mencapai 9 digit, dan tentang bagaimana dia adalah anak emas di kantor. Dan setiap kali dia selesai membual, dia akan melirikku, seolah mencari cara untuk meremehkanku. Wulan ini orangnya sederhana, katanya pada satu titik, sambil menunjuk gaunku. Lihat aja pakaiannya. Aku selalu bilang sama dia, Wulan, kamu itu harusnya lebih berkelas. Tapi ya, mau gimana lagi? Manajer toko retail kan gajinya nggak seberapa. Wajahku memanas. Ini bukan sindiran lagi, ini penghinaan terang-terangan. Aku melihat ke arah Reza dan Farel, mencari pertolongan, tapi mereka hanya sibuk dengan steak di piring mereka, terlihat jelas menikmati pertunjukan. Oh ya? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Pekerjaanku mungkin gak semewah kamu, Rangga. Tapi aku jujur. Aku manajer, dan aku bangga dengan timku. Rangga mendengus. Manajer toko. Mengatur anak-anak SPG. Hebat sekali. Rasanya seperti ada yang menamparku. 2 tahun. Aku mendukungnya saat dia mengeluh gajinya kecil. Aku mentraktirnya makan saat dia bilang dompetnya ketinggalan. Aku memijat bahunya saat dia bilang pekerjaannya stressful. Dan ini balasannya? Makanan pembuka datang. Foie gras dan escargot. Makanan utama datang. Wagyu dan lobster. Semuanya terasa seperti abu di mulutku. Aku hanya diam, menahan air mata, menghitung detik sampai malam ini berakhir. Puncaknya datang saat hidangan penutup selesai disantap. Seorang pelayan datang membawa map kulit berisi tagihan. Rangga melirik tagihan itu, lalu tersenyum lebar. Senyum yang membuatku mual. Dia mendorong map itu melintasi meja, tepat ke arahku. Jujur, Wulan, katanya. Suaranya tiba-tiba menjadi keras. Cukup keras untuk didengar meja sebelah. Aku rasa kita nggak cocok. Duniaku berhenti berputar. Lihat aja penampilanmu malam ini. Sederhana. Norak. Aku malu. Tahu nggak? Aku bisa merasakan tatapan Reza dan Farel padaku. Aku ini lagi di puncak karir. Aku butuh pasangan yang selevel. Yang bisa kubawa ke acara-acara besar. Bukan cewek kayak kamu, yang mikirin diskon baju. Air mataku mulai menggenang. Rangga, apa maksudmu? Dia tertawa. Tawa yang kering dan jahat. Maksudku, kita putus. Dan sebagai hadiah perpisahan, anggap aja ini pelajaran. Dia menunjuk map tagihan. Cewek sepertimu harusnya bersyukur aku mau pacari selama 2 tahun. Rangga berdiri. Dia merapikan jasnya. Reza dan Farel ikut berdiri, masih dengan senyum mengejek di wajah mereka. Ayo, bro. Kita lanjut round 2 di lounge, kata Rangga pada teman-temannya. Seolah aku tidak ada di sana. Mereka bertiga berjalan pergi, tertawa terbahak-bahak. Aku ditinggal sendirian di meja. Hening. Restoran yang tadi ramai tiba-tiba terasa senyap. Seorang pelayan mendekat dengan hati-hati. Maaf, Mbak. Tagihannya. Aku membuka map itu dengan tangan gemetar. Mataku membelalak. 5.200.000 rupiah. Napasku tercekat. Itu hampir 2 kali lipat uang sewa apartemenku. Aku menelan ludah, berusaha mengusir rasa panik. Aku menarik kartu debitku. Satu-satunya kartu yang kumiliki. Bisa, Mbak, kataku pada pelayan. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku memasukkan PIN. Aku berdoa dalam hati. Dan aku melihat notifikasi di ponselku. Saldo tabunganku terkuras habis. Aku berjalan keluar dari restoran itu dengan kaki lemas. Udara malam Jakarta yang panas dan berpolusi terasa menampar wajahku. Hinaan Rangga, tawa teman-temannya, dan angka 5 juta itu berputar-putar di kepalaku. Saat taksi online yang kupesan akhirnya tiba, aku baru bisa menangis.
Perjalanan dari SCBD ke apartemen studioku di kawasan Depok terasa seperti selamanya. Lampu-lampu gedung pencakar langit Jakarta yang biasanya kuanggap indah, malam ini terlihat buram di balik air mataku. Sopir taksi sepertinya menyadari aku sedang terguncang. Dia menyalakan radio dengan volume pelan dan tidak mengajakku bicara. Seluruh tubuhku gemetar, campuran antara amarah, malu, dan rasa sakit hati yang mendalam. Bagaimana bisa Rangga melakukan ini? 2 tahun hubungan kami. Apakah tidak ada artinya sama sekali? Cewek sepertimu harusnya bersyukur. Penampilanmu norak. Manajer toko retail. Setiap kata-katanya menghantamku lagi dan lagi. Aku merasa bodoh. Sangat bodoh karena telah berdandan begitu antusias. Bodoh karena telah percaya pada janjinya. Bodoh karena telah membiarkan dia meremehkan pekerjaanku selama ini, meskipun aku selalu menganggapnya sebagai lelucon kecil yang tidak berbahaya. Sampai di depan gedung apartemenku, aku hampir tidak bisa berjalan lurus. Tanganku gemetar hebat saat mencari kunci di dalam tas. Begitu pintu terbuka, aku melempar tasku ke lantai dan tubuhku luruh di sofa. Tangis yang kutahan di taksi kini meledak. Aku menangis terisak-isak, memeluk bantalan sofa, merasa begitu kecil dan hina. Di tengah isak tangisku, aku teringat satu orang. Satu-satunya orang yang akan mengerti. Aku meraih ponselku. Jari-jariku kesulitan menekan layar. Fitri. Telepon berdering 2 kali. Wulan? Kenapa? Wul? Suara lo nangis. Suara Fitri di seberang sana langsung terdengar panik. Fitri adalah sahabatku sejak kuliah. Dia tenang, rasional, dan kebalikan total dariku yang lebih perasa. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menangis lebih keras. Wulan, lo di mana? Lo aman? Jangan bikin gue takut. Apartemen, aku di apartemen. Ujarku terbata-bata. Gue kesana sekarang. Jangan kemana-mana. Kunci pintu. Klik. Telepon ditutup. 40 menit kemudian, bel apartemenku berbunyi. Aku menyeret kakiku ke pintu, membukanya. Fitri berdiri di sana. Wajahnya penuh kekhawatiran. Dia masih memakai piyama gambar kucing dan jaket driver ojek online yang sepertinya dia pinjam. Dia pasti langsung melompat ke ojek begitu aku telepon. Di tangannya, sebuah kantong plastik kresek. Martabak keju, katanya singkat. Lo pasti belum makan. Melihat wajahnya, melihat martabak yang dibawanya, pertahananku runtuh lagi. Fitri tidak berkata apa-apa. Dia masuk, mengunci pintu di belakangnya, menaruh martabak di meja, lalu memelukku erat. Aku menangis di bahunya, menumpahkan semua kekacauan malam ini. Setelah beberapa menit, tangisku mereda menjadi isapan tangis kecil. Fitri melepaskan pelukannya, menuntunku ke sofa. Minum dulu, katanya, menyodorkan sebotol air mineral yang sepertinya dia beli di bawah. Aku minum sedikit. Tenggorokanku kering dan sakit. Sekarang, kata Fitri, duduk di depanku, matanya menatapku tajam. Ceritain pelan-pelan. Siapa yang bikin lo kayak gini? Si Rangga. Aku mengangguk, dan aku menceritakan semuanya. Dari antusiasmeku bersiap-siap, sikap dingin Rangga di lobi, sindirannya tentang gaunku, perkenalan canggung dengan Reza dan Farel. Aku menceritakan bagaimana dia membual tentang promosi dan proyek besarnya, sambil terus-menerus meremehkan pekerjaanku. Saat aku sampai pada bagian di mana dia mendorong tagihan 5 juta itu ke arahku, suara Fitri yang biasanya tenang, berubah. Dia ninggalin lo bayar berapa? 5 juta. Fit. 5.200.000. Bisikku. Bajingan. Desis Fitri. Kata itu keluar dari mulutnya seperti racun. Aku melanjutkan ceritaku, tentang bagaimana dia bilang aku, norak, gak selevel, dan bagaimana dia dan teman-temannya pergi sambil tertawa. Setelah aku selesai bercerita, ruangan itu hening sejenak. Aku menunggu Fitri menghiburku, mengatakan bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Tapi Fitri tidak melakukan itu. Wajahnya mengeras. Rahangnya mengatup. Dia berdiri dan mulai mondar-mandir di apartemenku yang sempit.
Sudah kuduga. Bentaknya tiba-tiba, membuatku terlonjak kaget. Sudah kuduga si brengsek itu ada udang di balik batu. Aku bingung. Maksud lo? Lo tahu sesuatu? Fitri berhenti mondar-mandir. Dia menatapku. Matanya berkilat marah. Wulan, maafin gue. Seharusnya gue bilang ini dari lama. Tapi gue pikir, gue nggak mau ikut campur urusan kalian. Gue pikir lo cukup pintar buat lihat belangnya. Lihat apa? Fit? Belang apa? Fitri menarik napas panjang. Lo tahu Arga, kan? Teman gue di komunitas fotografi. Aku mengangguk samar. Aku ingat Fitri pernah menyebut nama itu. Pria pendiam yang beberapa kali ikut hunting foto bareng Fitri. Arga, lanjut Fitri. Dia kerja di kantor yang sama dengan Rangga. Jantungku serasa berhenti berdetak. Gue nggak pernah cerita detail ke lo, karena gue pikir nggak penting. Tapi beberapa minggu lalu, Arga cerita. Dia nggak kenal Rangga secara pribadi, tapi dia tahu reputasinya. Waktu gue nggak sengaja sebut nama pacar lo, Rangga, Arga langsung kaget. Kaget kenapa? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Fitri duduk di sampingku lagi. Dia menggenggam tanganku. Wulan, dengar baik-baik. Katanya serius. Rangga itu bohong. Semuanya. Bohong gimana? Dia bukan manajer pemasaran. Aku terdiam. Kata Arga. Fitri melanjutkan. Suaranya pelan tapi tegas. Rangga itu cuma asisten administrasi di departemen IT. Bukan pemasaran. Administrasi. Asisten administrasi. Bukan manajer pemasaran. Dan soal promosi, lanjut Fitri, seolah dia belum selesai menghancurkan duniaku. Itu kebohongan terbesar. Arga bilang, Rangga itu justru lagi dalam masa percobaan. Kinerjanya buruk banget. Dia sering salah input data, telat masuk, dan katanya sering ketahuan bohong kecil-kecilan sama atasannya. Tubuhku mendingin. Rasanya seolah ada yang menyiramku dengan air es. Dia nggak lagi pegang proyek besar. Bisikku. Fitri menggeleng. Nggak ada, kata Arga. Kerjaan dia itu sebatas data entry dan pesan alat tulis kantor. Dia nggak mungkin presentasi di depan dewan direksi. Dia bahkan nggak diizinkan ikut meeting tim. Aku terdiam. Benar-benar diam. Semua potongan puzzle itu kini menyatu. Semua cerita sukses Rangga selama 2 tahun ini, kebohongan. Lemburnya yang mendadak? Mungkin dia malu pulang cepat karena tidak ada pekerjaan. Ceritanya tentang anak buah yang harus dia briefing. Mungkin dia sedang mengajari office boy cara memakai mesin fotokopi. Promosi, proyek besar, mobil kantor yang katanya dia pakai. Bohong, bohong. Semuanya bohong. Air mataku yang tadi sudah kering, kini mengalir lagi. Tapi ini bukan tangisan kesedihan. Ini tangisan amarah. Tangisan karena merasa bodoh. Dia tidak hanya menghinaku. Dia menghinaku dengan uangku. Dia menghinaku untuk menutupi kebohongannya sendiri. Dia meremehkan pekerjaanku sebagai manajer toko. Padahal pekerjaannya sendiri, asisten administrasi yang terancam dipecat. Rasa sakit hati itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. Dia menghinaku, kataku pada Fitri. Suaraku bergetar karena marah. Dia bilang aku nggak selevel. Dia bilang aku norak. Padahal dia seorang pembohong pengecut. Potong Fitri. Dia malu sama dirinya sendiri. Dan dia melampiaskannya ke kamu. Fitri benar. Rangga tidak mencampakkanku karena aku jelek atau nggak selevel. Dia mencampakkanku dengan cara sekejam itu karena dia tahu kebohongannya tidak bisa dipertahankan lagi. Dia perlu menghancurkanku lebih dulu sebelum aku sadar siapa dia sebenarnya. Malam itu, di apartemen studioku yang sempit, sambil memakan martabak keju yang mulai dingin, aku bukan lagi Wulan yang patah hati. Aku adalah Wulan yang membuka mata. Dan aku adalah Wulan yang ingin tahu seberapa dalam lubang yang telah digali Rangga untuk dirinya sendiri. Matahari pagi di Depok menyorot tajam, menembus tirai tipis apartemenku.
Aku tidak tidur. Semalam, setelah Fitri pulang, setelah kami menghabiskan martabak keju dingin itu sambil menyusun kepingan teka-teki kebohongan Rangga, aku hanya duduk di sofa, menatap dinding. Setiap jam, babak baru kemarahan menggantikan babak kesedihan. Jam 3 pagi, aku marah pada diriku sendiri. Bagaimana aku bisa sebodoh itu? Aku, seorang manajer toko yang setiap hari berurusan dengan berbagai macam karakter pelanggan, yang bisa mencium kebohongan stafku hanya dari gerak-gerik mata mereka, bisa ditipu mentah-mentah selama 2 tahun? Tanda-tandanya pasti ada. Aku hanya menolak untuk melihatnya. Jam 4 pagi, aku marah pada Fitri. Kenapa dia tidak memberitahuku lebih awal? Tapi kemarahan itu cepat reda. Ini bukan salahnya. Aku tahu Fitri. Dia menghargai hubunganku. Dia tidak mau menjadi perusak. Dia memberitahuku begitu dia tahu aku dalam masalah. Jam 5 pagi, kemarahan itu terfokus. Seperti sinar laser. Tertuju lurus pada Rangga. Aku teringat semua hal. Semua lembur palsunya. Semua cerita, klien besar, yang terdengar samar. Semua penjelasannya yang berbelit-belit mengapa aku tidak pernah bisa datang ke kantornya. Peraturannya ketat. Sayang, katanya dulu. Nggak boleh ada orang luar masuk area kerja. Sekarang aku tahu. Dia bukan tidak boleh. Dia malu. Dia malu menunjukkan meja kerjanya yang mungkin berantakan sebagai asisten administrasi. Setelah dia membual padaku bahwa dia adalah manajer. Dan uang 5 juta itu bukan hanya penghinaan. Itu adalah sebuah tindakan putus asa. Dia pasti terancam dipecat. Seperti kata Fitri. Dia mungkin tidak punya uang sepeser pun. Dia sengaja membawaku ke restoran mahal, mungkin menggunakan kartu kredit yang sudah over limit, dengan satu tujuan, membuatku membayar tagihan terbesar sebagai hukuman terakhir sebelum dia menghilang. Dia perlu membuatku terlihat jelek dan tidak selevel, agar dia bisa merasa lebih baik tentang dirinya yang menyedihkan. Getaran ponsel di meja membuyarkanku dari lamunan. Aku tersentak. Selama sepersekian detik, jantungku menciut. Jangan-jangan Rangga menelepon untuk menghina lagi? Atau, lebih buruk, menelepon untuk meminjam uang? Aku meraih ponsel. Layarnya retak di sudut. Peninggalan saat aku menjatuhkannya bulan lalu. Nomor tak dikenal. Sebuah pesan WhatsApp. Selamat pagi, Mbak Wulan. Maaf mengganggu. Saya Arga, temannya Fitri. Saya dengar apa yang terjadi di restoran semalam. Saya rasa ada yang perlu Mbak tahu. Arga. Nama itu lagi. Sumber informasi Fitri. Tanganku mulai gemetar. Fitri sudah memberiku gambaran besarnya. Tapi pria ini adalah saksi mata dari kebohongan Rangga di kantor. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Fitri. Wul, Arga barusan nyewa gue. Dia mau ngomong sama lo. Dia merasa bersalah nggak ngomong dari dulu. Please, temui dia. Lo perlu dengar ini langsung dari dia. Aku menarik napas panjang. Sebagian dari diriku ingin meringkuk di bawah selimut dan tidak pernah keluar lagi. Tapi bagian lain, bagian yang telah membayar 5 juta rupiah untuk sebuah pelajaran, tahu aku harus melakukan ini. Aku harus tahu segalanya. Di mana? Balasku pada Arga. Kami setuju untuk bertemu di kedai kopi kecil yang tidak jauh dari apartemenku. Tempat itu tenang, tidak terlalu ramai di jam kerja, dan menyajikan kopi susu gula aren yang tidak terlalu mahal. Aku memakai pakaian paling biasa yang kumiliki. Kaos oblong dan celana jeans. Aku tidak berdandan. Aku hanya mencuci muka dan mengikat rambutku asal-asalan. Aku tidak peduli lagi soal penampilan. Aku tiba 5 menit lebih awal. Memesan es kopi hitam, tanpa gula. Aku butuh sesuatu yang pahit. Tepat jam 11 siang, seorang pria masuk. Dia tampak ragu-ragu, melihat sekeliling, lalu matanya tertuju padaku. Dia cocok dengan deskripsi Fitri. Tidak tinggi, tidak pendek, berperawakan biasa, berkacamata, dan membawa tas ransel yang terlihat berat. Dia tampak seperti pria baik gagal pacaran, tipe yang akan selalu ada di friendzone.
Dia tampak jujur. Mbak Wulan? Tanyanya pelan saat tiba di mejaku. Arga, kataku, tidak tersenyum. Silakan duduk. Dia menarik kursi di depanku. Terdengar derit pelan. Suasana langsung canggung. Dia tidak memesan, hanya meletakkan tangannya di atas meja. Makasih, Mbak, sudah mau ketemu, katanya. Suaranya gugup. Saya beneran gak enak. Saya gak mau ikut campur. Tapi, Fitri sudah cerita. Potongku. Dia bilang kamu kerja di kantor yang sama dengan Rangga. Di tim yang sama. Arga mengangguk. Dia melepas kacamatanya, membersihkannya di ujung kaosnya, lalu memakainya lagi. Sebuah gerakan gugup. Nggak persis satu tim, Mbak. Tapi departemen kami sama. Saya di tim support it. Dia di administrasi. Meja kami ya, saling kelihatan. Saya tahu dia pacar Mbak Wulan. Karena maaf dia pernah pamer foto Mbak ke anak-anak. Perutku terasa mulas. Pamer? Iya. Dia bilang, lihat cewek gue. Menir. Cantik, kan? Dia selalu bilang begitu. Seolah-olah punya pacar manajer itu pencapaian terbesar dia. Ini informasi baru. Jadi, dia menggunakanku sebagai trofi di kantor. Sambil meremehkan pekerjaanku di belakangku. Arga, kataku. Suaraku terdengar lebih dingin dari yang kuduga. Aku nggak punya banyak waktu. Fitri bilang Rangga bohong soal pekerjaannya. Seberapa parah? Arga menelan ludah. Dia menatap cangkir kopiku. Lalu menatap mataku. Parah, Mbak. Dan dia mulai bercerita. Bukan sebagai gosip, tapi sebagai laporan fakta yang menyedihkan. Dia menceritakan bahwa Rangga memang asisten administrasi. Pekerjaannya, seperti yang Fitri katakan, adalah mengurus data entry, memesan alat tulis kantor, dan memastikan mesin fotokopi punya kertas. Dia nggak pernah pegang klien, Mbak. Nggak pernah. Presentasi terjauh yang pernah dia lakukan itu di depan manajer kami, menjelaskan kenapa dia pesan spidol Witeboard yang salah merek. Arga menceritakan soal promosi. Justru sebaliknya, Mbak, dia sudah dapat SP2, surat peringatan kedua. Yang pertama karena dia salah input data payroll 3 kali. Hampir satu departemen gajinya telat. Yang kedua, dia ketahuan memalsukan tanda tangan manajer untuk reimburse bensin. Padahal dia ke kantor naik KRL. Aku memejamkan mata sejenak. Ya Tuhan, memalukan. Dia lagi dalam masa percobaan 3 bulan. Bulan ini terakhir. Jujur, Mbak, semua orang di tim kami tahu dia nggak akan diperpanjang. Bos kami sudah cari penggantinya. Jadi, dia akan segera menjadi pengangguran. Restoran mewah. Tagihan 5 juta. Hinaan itu. Semua masuk akal sekarang. Dia meledak. Dia tahu dunianya akan runtuh. Dan dia memutuskan untuk membawaku bersamanya. Kenapa dia lakukan ini ke aku? Bisikku. Lebih pada diriku sendiri. Kenapa di restoran itu? Arga tampak sangat tidak nyaman. Dia menggeser kursinya. Mbak, ini bagian yang paling berat. Apa? Tanyaku tajam. Apa lagi? Saya nggak sengaja dengar dia tadi pagi. Di pantry. Jantungku berhenti berdetak. Tadi pagi. Dia datang ke kantor. Tumben sekali. Jam 9 pagi dia sudah di sana. Biasanya dia baru muncul jam 10. Arga bercerita. Suaranya pelan. Dia datang bukan sendirian. Sama 2 pria yang dandanannya necis. Kayaknya bukan orang kantor kami. Mungkin teman-temannya. Reza dan Farel. Saya lagi bikin kopi di pojok pantry. Mereka nggak lihat saya. Mereka masuk sambil tertawa-tawa keras. Arga menarik napas. Si Rangga bilang, gila, kalian harusnya lihat muka si Wulan semalam. Kayak ikan kehabisan air. Syok berat dia. Suaranya dibuat-buat, menirukan Rangga. Napasku tercekat. Terus, lanjut Arga. Temannya yang satu, yang lebih kurus, bilang, lo gila, gak? Lo beneran tinggalin dia bayar 5 juta?
Arga menatapku dengan tatapan kasihan. Terus Rangga ketawa. Mbak, ketawa keras sekali. Dia bilang, iyalah, anggap aja biaya pesangon jadi mantan pacar asisten administrasi. Hahaha. Aku bisa membayangkan tawa itu. Tawa angkuh yang sering kudengar saat dia meremehkan orang lain. Temannya yang satu lagi nanya. Arga melanjutkan. Terus lo nggak takut dia ngamuk? Nyari lo ke kantor. Dan Rangga dia bilang. Ngamuk apa? Cewek kayak Wulan itu gampang. Paling sekarang lagi nangis-nangis di apartemennya. Jelek, miskin, gampang dibodohi pula. Mana berani dia ngapa-ngapain? Lagian gue udah muak sama dia. Nggak selevel. Bikin malu aja diajak ketemu kalian semalam. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Jelek. Sin. Gampang dibodohi. Dia bilang dia putusin saya karena saya bikin malu dia di depan teman-temannya. Tanyaku, suaraku bergetar. Iya, Mbak. Dia bilang. Untung gue putusin duluan. Sebelum dia banyak nanya soal kerjaan. Habis ini, gue cari yang kaya beneran. Yang bisa jadi ATM gue. Nggak cuma jadi manajer toko receh. Aku berdiri. Arga kaget. Mbak Wulan. Mbak mau kemana? Aku menaruh selembar uang 50 ribuan di meja. Buat kopi kamu. Aku menatap Arga. Pria ini tidak punya salah apa-apa. Dia hanya pembawa pesan. Arga, kataku. Dan suaraku kini tidak lagi bergetar. Suaraku tenang. Dingin. Makasih. Makasih sudah jujur. Info ini sangat berharga. Mbak Wulan gak apa-apa? Tanyanya. Wajahnya penuh kekhawatiran tulus. Mbak, jangan lakuin hal nekat. Aku tersenyum. Senyum yang mungkin terlihat menakutkan. Karena Arga sedikit tersentak. Aku gak apa-apa. Arga, aku jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku tahu persis apa yang harus aku lakukan. Aku berjalan keluar dari kedai kopi itu, meninggalkan Arga yang menatapku bingung. Matahari siang itu terasa hangat di kulitku. Kemarahan tadi telah menguap. Yang tersisa adalah ketenangan yang aneh. Rangga telah menulis skenarionya. Dia pikir aku akan menangis. Dia pikir aku gampang dibodohi. Dia pikir aku akan diam. Dia salah. Dia salah besar. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam kabut. Bukan kabut kesedihan, tapi kabut fokus yang pekat. Aku pergi bekerja seperti biasa. Aku memimpin briefing pagi dengan timku di toko. Aku tersenyum pada pelanggan. Aku memeriksa inventaris. Aku menangani keluhan pelanggan soal kancing yang lepas. Aku berfungsi. Tapi di dalam, aku adalah orang yang berbeda. Setiap kali aku melihat diskon, beli satu gratis satu, aku teringat tagihan 5 juta. Setiap kali ada pelanggan pria yang membual pada pasangannya, aku teringat Rangga. Aku melakukan hal pertama yang seharusnya kulakukan. Aku memblokir nomornya. WhatsApp, telepon, SMS. Aku membuka Instagram, mencari akunnya. Aku memblokirnya. Aku membuka Facebook. Aku memblokirnya. Aku memblokir Reza. Aku memblokir Farel. Aku menghapus setiap foto kami berdua dari ponselku. Ribuan foto. 2 tahun kenangan. Aku menghapusnya tanpa air mata. Rasanya seperti membersihkan sampah. Fitri meneleponku setiap malam. Gimana? Tanyanya. Aman. Jawabku. Lo yakin? Nggak nangis? Nggak butuh es krim? Nggak, Fit. Anehnya, gue lega. Gue kayak baru keluar dari penjara yang gak gue sadari. Bagus, kata Fitri. Terus, rencana lo apa? Belum tahu, kataku. Tapi gue ngerasa ini belum selesai. Dan aku benar. Itu terjadi pada hari Rabu malam. Seminggu persis setelah malam di restoran itu. Aku baru saja selesai menghitung sisa uang di dompetku. Mencoba mencari cara agar bisa bertahan hidup sampai gajian dengan sisa tabungan yang hanya beberapa ratus ribu rupiah. Aku sedang makan mie instan rasa kari ayam. Makanan mewahku di tanggal tua yang datang terlalu cepat ini. Ponselku berdering.
Layar menyala. Nomor tak dikenal. Bukan nomor Rangga. Bukan nomor Arga. Jantungku berdebar sedikit. Penagih utang? Aku tidak punya utang. Dengan ragu, aku mengangkatnya. Halo. Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar suara gemerisik. Lalu, suara wanita yang hangat dan familiar menyapaku. Halo, Wulan? Ini Ibu Karina. Nak. Tubuhku membeku. Mie yang sudah ada di sendokku jatuh kembali ke mangkuk. Ibu Karina. Ibunya Rangga. Selama 2 tahun, Ibu Karina adalah pelarianku. Dia adalah bukti bahwa Rangga berasal dari keluarga yang baik. Ibu Karina sangat baik padaku. Dia selalu memujiku. Wulan ini calon mantu idaman ibu, katanya berkali-kali. Dia sering mengirimi aku resep rendang. Dia selalu membelaku jika Rangga mengeluhkanku. Dan sekarang dia menelepon. Apa yang harus kukatakan? Apa Rangga sudah menceritakan versinya? Apakah Ibu Karina menelepon untuk memakiku? Oh halo, Ibu. Jawabku, berusaha membuat suaraku senormal mungkin. Apa kabar, Bu? Baik. Nak. Alhamdulillah. Suaranya terdengar ceria. Sama sekali tidak ada nada marah. Ya ampun, Wulan, Ibu kangen sekali. Kamu kemana aja? Kok jarang telepon Ibu? Rangga juga dibilangin suruh ajak kamu ke rumah. Katanya kamu sibuk terus di toko. Napasku tertahan. Sibuk terus. Jadi, itu alasan yang Rangga berikan. Iya, Bu. Maaf, akhir-akhir ini lagi sibuk sekali di toko. Banyak urusan. Balasku. Berbohong. Pasti. Kamu kan calon manajer hebat. Puji Ibu Karina. Aku meringis. Bahkan ibunya sendiri dicekoki cerita bohong. Nah, Wulan, Ibu telepon ini mau ngingetin. Jangan lupa. Ya, Sabtu ini. Alisku bertaut. Sabtu ini? Ada apa, Bu? Ibu Karina tertawa di seberang sana. Tawa renyah yang biasanya membuatku ikut tersenyum. Malam ini, tawa itu membuatku mual. Ya ampun, kamu ini. Masa lupa? Kan pesta ulang tahunnya si Rangga. Di rumah kita di Depok. Keluarga besar semua datang. Loh, dari Bandung, dari Bogor. Kamu harus datang. Kami sekeluarga kangen banget sama kamu. Adik-adiknya Rangga juga nanyain kamu terus. Ulang tahun. Sabtu ini. Duniaku serasa berputar pelan. Rangga. Dia tidak memberitahu keluarganya. Dia putus denganku seminggu yang lalu dengan cara paling brutal yang bisa dibayangkan. Dan dia tidak bilang apa-apa pada ibunya. Dia membiarkan ibunya percaya kami masih bersama. Ibu. Aku memulai. Suaraku serak. Tia. SST. Ibu belum selesai. Potong Ibu Karina. Nadanya penuh semangat. Oh iya. Ibu hampir lupa. Ini yang paling penting. Aku diam. Menunggu. Rangga itu bilang ke ayah sama ibu. Katanya kalian berdua ada kabar gembira yang mau diumumkan di pesta nanti. Hening. Aku bisa mendengar suara detak jam dinding di kamarku. Aku bisa mendengar suara motorku di luar. Aku bisa mendengar suara darahku sendiri yang menderu di telingaku. Gembira. Apa, Bu? Bisiku. Kabar gembira. Nak, Ibu nggak sabar banget. Ayah juga. Kami kira, Ibu nggak mau nebak-nebak. Tapi kami harapannya sih kalian mau umumkan tanggal pernikahan. Ya kan? Aduh, Ibu senang sekali. Nak, akhirnya anak Ibu yang satu itu dewasa juga. Getaran di tanganku begitu hebat sampai ponselku hampir jatuh. Ini di luar batas. Ini bukan lagi sekadar kebohongan. Ini level manipulasi yang berbeda. Rangga tidak hanya berbohong padaku. Dia tidak hanya berbohong pada rekan kerjanya. Dia berbohong pada orang tuanya sendiri. Dia pasti tahu dia akan dipecat. Dia pasti tahu dia tidak punya apa-apa. Jadi, apa rencananya? Mengumumkan kabar gembira palsu di depan keluarganya untuk apa? Untuk meminjam uang? Untuk mengulur waktu? Dan
Dia menggunakan aku. Dia menggunakan namaku, menggunakan reputasiku yang baik di mata keluarganya, sebagai jaminan atas kebohongan terbarunya. Dia mengira aku tidak akan pernah tahu. Dia mengira aku sedang sibuk menangis di apartemenku yang sempit, terlalu hancur untuk dihubungi oleh siapapun. Tiba-tiba, semuanya menjadi sangat jernih. Aku harus membuat keputusan. Aku bisa saja bilang, "Maaf, Bu, saya dan Rangga sudah putus." Dia mencampakkan saya di restoran dan meninggalkan saya bayar tagihan 5 juta. Ibu Karina pasti akan syok. Pesta itu akan hancur. Rangga akan ketahuan. Tapi itu akan membuatku terlihat seperti wanita patah hati yang mengamuk. Rangga bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta. Dia gila, Bu. Dia nggak terima aku putusin. Atau, aku bisa diam saja. Tidak datang. Mematikan ponselku. Rangga akan bebas mengarang cerita apapun tentangku. Wulan sakit, Bu. Atau, Wulan gak bisa dihubungi. Dia ada masalah di kerjaan. Dia akan mengendalikan narasinya. Atau, ada pilihan ketiga. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksakan suaraku agar terdengar semanis mungkin. Manis, tapi sedikit malu-malu. "Oh, kabar gembira itu," kataku, tertawa kecil. "Ibu, ibu bisa aja." "Iya, Bu, tentu saja. Kami memang menyiapkan kejutan kecil buat keluarga." "Tuh kan, ibu tahu," teriak Ibu Karina di seberang sana, begitu gembira. "Aduh, ibu senang sekali. Ya sudah, pokoknya ibu tunggu ya, Nak. Sabtu malam, jam 7. Dandan yang cantik. Ya, pakai gaun terbaikmu. Ini malam spesial kalian." "Pasti, Bu," kataku. "Pasti spesial. Sampai ketemu, Wulan sayang." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku. Telepon ditutup. Aku meletakkan ponselku di meja. Aku menatap mangkuk mie instanku yang sudah mengembang dan dingin. Rangga tidak hanya menghinaku. Dia tidak hanya mencampakkanku. Dia tidak hanya menipuku. Dia memberiku undangan. Dia mengundangku ke pestanya sendiri. Dia menjadikanku bagian dari kejutan terbesarnya. Dia pikir aku adalah pion yang bodoh dalam permainannya. Sebuah senyuman pelan terbentuk di bibirku. Senyuman yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Dingin, tajam, dan penuh antisipasi. "Oh, aku akan datang, Rangga," bisikku pada apartemenku yang kosong. "Aku akan datang ke pesta ulang tahunmu." Aku mengambil ponselku lagi. Jari-jariku menekan nomor Fitri. "Fit, lo sibuk nggak Sabtu malam?" "Nggak," jawab Fitri. "Kenapa? Mau ngajak gue bakar-bakar foto?" "Nggak," kataku, berdiri. "Gue diundang ke pesta ulang tahun Rangga." Hening sejenak. "Apa?" "Wulan, jangan gila. Lo nggak akan." "Oh, gue akan datang," potongku. "Dan aku nggak akan datang sendirian. Gue butuh bantuan lo. Dan gue rasa kita juga butuh bantuan temanmu, si Arga." Telepon itu masih ada di genggamanku. Layarnya sudah gelap. Aku berdiri di tengah apartemenku yang sunyi. Suara Ibu Karina yang ceria, yang penuh harap, masih terngiang-ngiang. "Kabar gembira. Umumkan tanggal pernikahan. Dandan yang cantik ya. Ini malam spesial kalian." Gila. Kata itu bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Rangga tidak hanya pembohong. Dia gila. Dia membangun istana pasir di atas pondasi kebohongan, dan sekarang dia berencana mengadakan pesta besar di dalamnya, tepat sebelum ombak datang menghancurkannya. Dan dia menyeretku untuk menjadi ratu di istana pasirnya. Dia pikir aku akan terlalu hancur, terlalu bodoh, terlalu jelek dan miskin untuk menyadarinya. Kemarahan dingin yang kurasakan sejak bertemu Arga kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang solid. Sebuah tujuan. Aku menelepon Fitri. "Fit, lo sibuk nggak Sabtu malam?" "Nggak," jawab Fitri dari seberang. Suaranya terdengar lelah.
Dia mungkin baru pulang kerja. Kenapa? Mau ngajak gue bakar-bakar foto? Nggak, kataku. Suaraku datar. Gue diundang ke pesta ulang tahun Rangga. Hening. Aku bisa mendengar Fitri berhenti bernapas sejenak. Apa? Wulan, jangan gila. Lo nggak akan. Oh, gue akan datang, potongku. Ibunya sendiri yang telepon. Dia nggak tahu kami putus. Dia pikir kami mau mengumumkan kabar gembira. Kabar gembira jangan bilang. Dia mikir kami mau ngumumin tanggal nikah. Fit. Aku mendengar Fitri mengumpat keras. Umpatan yang panjang dan kreatif. Bajingan tengik. Brengsek. Dia mau ngapain? Mau pura-pura nikah sama lo buat morotin orang tuanya. Itu yang gue pikirin, kataku. Dia mau dipecat. Dia butuh uang. Dan dia pakai gue sebagai tameng. Dia pikir gue lagi nangis di pojokan kamar. Lo beneran mau datang? Suara Fitri kini terdengar cemas. Itu rumah keluarganya. Itu kandang singa. Mereka semua akan bela dia. Justru itu, kataku. Aku nggak akan bikin keributan. Aku nggak akan teriak-teriak. Aku cuma akan datang. Sesuai undangan ibunya. Tapi, gue nggak bisa sendirian. Gue butuh bantuan lo. Dan gue rasa, kita juga butuh bantuan temanmu, si Arga. Ada jeda lagi. Lalu Fitri berkata, gue tahu tempat yang pas. Besok, jam makan siang. Di warung soto belakang kantor gue. Nggak ada yang akan dengerin kita di sana. Gue akan hubungi Arga. Keesokan harinya, di tengah keramaian jam makan siang dan aroma kuah soto yang mengepul, kami bertiga duduk di meja pojok yang sempit. Aku, Fitri, dan Arga. Arga terlihat sangat tidak nyaman. Dia memesan es teh tawar dan belum menyentuhnya sama sekali. Dia tampak seperti pria yang lebih suka berurusan dengan kabel server daripada drama manusia. Jadi, Arga memulai dengan gugup, membetulkan letak kacamatanya. Mbak Wulan beneran mau datang ke pestanya? Aku mengangguk. Arga, makasih sudah mau ketemu. Aku tahu ini aneh. Aku tahu ini bukan urusan kamu. Dia dengar apa yang lo bilang. Potong Fitri. Tidak sabar. Sekarang, jelasin ke dia bagian kabar gembira itu. Aku menceritakan ulang isi teleponku dengan Ibu Karina. Kata demi kata. Tentang antusiasme ibunya, tentang pesta keluarga besar, dan puncaknya, harapan soal pengumuman tanggal pernikahan. Saat aku selesai, Fitri menatap Arga. Lihat, kan? Ini gila. Arga melepaskan kacamatanya, memijat pangkal hidungnya. Dia terlihat lelah, seolah dia tiba-tiba menanggung beban dunia. Ya Tuhan, bisiknya. Dia benar-benar nekat. Dia kan, hari Senin itu hari terakhir dia di kantor. Maksudnya, deadline masa percobaannya habis. Pak Hendra, bos kami, harus setor dokumen pemecatan dia ke HRD hari Senin pagi. Ini informasi baru. Jadi, waktunya sudah pasti. Dia tahu itu, kata Arga. Dia pasti tahu. Ini pasti rencana terakhirnya. Dia mau pakai kabar gila soal pernikahan ini untuk minta uang ke orang tuanya. Buat modal nikah. Buat DP rumah. Sesuatu untuk dia pegang sebelum dia resmi jadi pengangguran. Tepat, kataku. Dan dia pakai aku sebagai jaminannya. Karena ibunya percaya sama aku. Dia pikir aku akan terlalu takut, atau terlalu malu, untuk membantah. Jadi, apa rencana lo? Tanya Fitri, mencondongkan tubuhnya ke depan. Lo masuk, terus di tengah-tengah acara tiup lilin lo teriak. Dia pembohong, gitu? Bawa toa sekalian. Aku menggeleng. Enggak, Fit. Itu yang dia harapkan. Dia ingin aku terlihat seperti mantan pacar gila. Dia akan dengan mudah bilang ke keluarganya. Lihat kan, Bu? Dia nggak terima aku putusin. Makanya dia ngamuk dan ngarang cerita. Selesai.
Aku yang akan diusir. Dia akan jadi korban. Benar, kata Arga pelan. Mbak Wulan benar. Kalau cuma kata-kata Mbak lawan kata-kata dia di depan keluarganya, Mbak akan kalah. Jadi gimana dong? Geram Fitri. Kita biarin aja dia menang. Enggak, kataku. Aku cuma akan datang. Aku akan jadi Wulan yang mereka kenal. Manis, sopan, calon mantu idaman. Aku akan duduk di sana. Aku akan tersenyum. Dan aku akan menunggu. Aku akan menunggu dia mengumumkan kabar gembira itu. Terus? Tanya Fitri. Waktu dia ngomong, aku akan bilang, maaf, Mas Rangga. Kayaknya ada salah paham. Nang, dingin. Di depan semua orang. Dia akan tetap ngelak, bantah Arga. Dia akan bilang Mbak Wulan lagi. Ngambek. Dia jago banget memutarbalikan fakta. Di kantor juga begitu. Ruangan itu hening sejenak. Hanya terdengar denting sendok dan mangkuk. Mereka berdua benar. Aku butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak bisa dibantah. Sesuatu yang resmi. Mataku beralih ke Arga. Arga, kataku pelan. Kamu bilang bos kamu, Pak Hendra, harus menyerahkan dokumen pemecatannya hari Senin. Arga mengangguk. Iya, tapi ada masalah. Masalah apa? Rangganya ngilang. Aku dan Fitri saling pandang. Maksudnya? Tanya Fitri. Sejak hari Rabu, sehari setelah dia pamer di pantry soal restoran itu, dia nggak masuk kerja. Di telepon kantor nggak diangkat. Di uang nggak dibalas. Dia pikir. Arga tersenyum kecut. Kalau dia nggak tanda tangan surat peringatan ketiga, atau surat pemecatannya, dia nggak bisa dipecat. Dia pikir dia bisa menghindar. Idiot, desis Fitri. Sangat. Setuju Arga. Dan Pak Hendra itu pusing 7 keliling. Dia benci urusan administrasi yang nggak beres. Dia dari kemarin ngomel-ngomel di kantor. Gimana caranya kek? Itu surat harus sampai ke tangan si Rangga sebelum Senin. Saya nggak mau urusan sama HRD gara-gara anak ini. Sebuah ide. Ide gila. Tapi sangat jernih. Mulai terbentuk di kepalaku. Aku menatap Arga. Bos kamu, lembur hari Sabtu. Arga tampak kaget dengan pertanyaanku. Iya. Kebetulan. Sabtu ini ada jadwal maintenance server bulanan. Dia pasti ada di kantor. Kenapa, Mbak? Arga, kataku. Apa isi dokumen itu? Maksudku, apa yang harus Rangga tanda tangani? Surat pemutusan hubungan kerja, kata Arga lugas. Disertai rincian pelanggarannya. SP1, SP2, pemalsuan tanda tangan kinerja buruk semuanya. Jantungku berdebar kencang. Ini dia. Ini senjatanya. Arga, kataku lagi. Suaraku nyaris berbisik. Bosmu butuh seseorang untuk mengantarkan surat itu, kan? Karena Rangga tidak bisa dihubungi. Arga menatapku. Matanya membesar di balik kacamata. Dia mulai mengerti kemana arah pembicaraan ini. Mbak Wulan nggak? Bosmu benci Rangga. Lanjutku. Dia pasti akan senang sekali kalau tahu ada yang sukarela membantu mengantarkan dokumen itu ke alamat rumahnya. Memastikan dokumen itu diterima. Tapi, Mbak itu kan pesta keluarganya. Kata Arga gugup. Saya nggak bisa. Justru karena itu pesta keluarganya, kataku. Dia tidak akan bisa kabur. Dia tidak akan bisa menghindar. Dia akan ada di sana, dikelilingi orang-orang yang dia bohongi. Wul, ini gila, kata Fitri. Tapi matanya berbinar. Ini brilian. Arga masih ragu. Tapi saya? Kenapa saya? Pak Hendra bisa aja nyuruh satpam atau office boy. Dan mereka akan menyerahkannya di depan gerbang, kataku. Ibunya yang akan terima. Suratnya akan disimpan. Dan Rangga akan membukanya lusa, atau minggu depan. Rencananya tetap berjalan. Pestanya tetap sukses. Aku mencondongkan tubuhku ke arah Arga.
Aku butuh seseorang yang mengantarkannya di waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Jam 8 malam, kataku. Tepat di tengah-tengah jam makan malam. Saat semua keluarga besar berkumpul. Arga terdiam. Dia menatap es tehnya yang belum tersentuh. Aku bisa melihat pertarungan batin di wajahnya. Dia pria yang baik. Dia tidak suka masalah. Tapi dia juga pria yang jujur. Dia benci melihat ketidakadilan. Dia tahu kebenaran soal Rangga. Saya nggak tahu, Mbak, katanya. Kalau ketahuan, saya bisa kena masalah. Kamu nggak akan kena masalah, kataku, meyakinkan. Kamu cuma menjalankan perintah atasanmu. Pak Hendra menyuruhmu mengantar dokumen mendesak. Kamu datang. Kamu menyerahkannya. Kamu tidak tahu apa-apa soal pesta. Kamu hanya tahu ini alamat yang terdaftar di HRD. Kamu hanya seorang rekan kerja yang patuh. Arga menatapku lama. Lalu dia menatap Fitri. Fitri mengangguk sekali. Pelan. Lakuin ini. Gak. Bukan buat Wulan. Bukan buat balas dendam. Tapi buat kebenaran. Orang kayak Rangga gak boleh dibiarin menang. Arga menarik napas panjang. Dia mengembuskannya perlahan. Baik. Katanya. Saya akan bicara sama Pak Hendra. Saya akan bilang, saya nggak sengaja tahu alamat rumah orang tua Rangga. Dan saya bersedia mengantarkan dokumen itu setelah saya selesai lembur maintenance. Dia menatapku. Jam 8. Pesta di Depok, kan? Aku mengangguk. Ya, Depok. Saya akan ke sana, katanya. Tapi, Mbak Wulan setelah itu saya permisi. Saya nggak mau terlibat dalam drama keluarganya. Kamu nggak perlu, kataku. Kamu hanya pengantar pesan. Kamu antarkan suratnya. Tugasmu selesai. Rencana itu terbentuk. Fitri akan menjadi tim pendukung. Dia akan mengantarku, tapi tidak ikut masuk. Dia akan menunggu di kafe terdekat. Siap siaga kalau aku butuh dievakuasi. Aku akan menjadi tamu kehormatan. Dan Arga akan menjadi tamu tak diundang yang membawa kabar gembira yang sesungguhnya. Mata Wulan berbinar. Bukan, mataku tidak berbinar. Mataku dingin dan fokus. Oke, kataku, sambil mengambil tasku. Rencana kita sudah ada. Sekarang, aku harus cari baju. Fitri menatapku bingung. Baju? Lo mau beli baju baru? Aku tersenyum tipis. Enggak, aku sudah punya baju yang sempurna. Sabtu malam, pukul 6:30. Aku berdiri di depan cermin di apartemenku. Jantungku berdebar. Tapi bukan karena gugup atau takut. Ini adalah debaran yang tenang. Seperti detak drum yang stabil sebelum pertempuran. Aku memakai gaun itu. Gaun biru dongker sederhana bahan katun linen. Panjangnya sedikit di bawah lutut. Tanpa payet, tanpa belahan, tanpa hiasan apa-apa. Gaun yang kubeli 2 tahun lalu seharga Rp150.000 saat diskon cuci gudang. Gaun yang sama, yang di malam itu, Rangga cemooh sebagai terlalu biasa dan norak. Malam ini, gaun itu terasa seperti baju zirah. Rambutku kugerai sederhana. Riasanku tipis. Aku hanya memakai lip balm dan sedikit perona pipi agar tidak terlihat pucat. Aku tidak ingin terlihat mencoba. Aku ingin terlihat persis seperti Wulan yang mereka kenal. Sederhana, biasa, tidak mengancam. Ponselku bergetar. Pesan dari Fitri. Di bawah. Siap. Panglima. Aku tersenyum. Aku mengambil tas selempang kecilku, memasukkan ponsel, dompet, yang isinya tinggal beberapa lembar uang, dan kunci apartemen. Perjalanan dari apartemenku ke alamat rumah orang tua Rangga di Depok memakan waktu 30 menit. Jalanan cukup ramai untuk Sabtu malam. Fitri menyetir mobilnya dengan tenang. Radio menyiarkan lagu-lagu pop yang melankolis. Lo yakin 100%, Wul? Tanya Fitri. Matanya tidak lepas dari jalanan. Kita masih bisa putar balik. Serius? Kita bisa ke puncak. Makan jagung bakar. Lupakan si brengsek itu. Aku menoleh menatapnya.
Sahabatku itu terlihat lebih tegang daripadaku. Gue harus lakuin ini, Fit, kataku pelan. Bukan buat balas dendam. Bukan buat bikin dia malu. Terus buat apa? Buat ibunya. Buat bapaknya. Mereka orang baik. Mereka nggak pantas terus-menerus dibohongi sama anak mereka sendiri. Dan buat aku nggak akan membiarkan dia pergi dengan narasi bahwa aku yang jelek dan gampang dibodohi. Aku harus menutup buku ini dengan cara yang benar. Fitri menghela napas. Oke, Ratu Kebenaran. Gue ngerti. Dia menepikan mobilnya sekitar 100 meter dari sebuah gerbang tinggi. Gue tunggu di kafe 24 jam di pertigaan jalan raya. Ya, sesuai rencana. Telepon gue begitu lo selesai. Atau kalau keadaan darurat, gue akan langsung tancap gas ke sini. Gue nggak peduli harus nabrak gerbangnya. Aku tertawa kecil. Makasih, Fit. Lo terbaik. Hati-hati, Wul. Aku keluar dari mobil. Udara malam itu terasa sejuk. Aku berjalan sendirian di jalanan komplek yang sepi dan mewah. Rumah-rumah di sini besar, dengan pilar-pilar tinggi dan taman yang terawat. Dan disinilah aku. Di depan gerbang hitam besar rumah keluarga Damar. Rumah itu hidup. Lampu-lampu taman menyala terang, menerangi dua mobil, Pajero dan Alphard, yang terparkir di carport. Aku bisa mendengar suara tawa dan obrolan riuh rendah dari dalam. Ini bukan pesta kecil. Ini pesta besar. Aku menekan bel. Hening sejenak. Lalu terdengar suara interkom. Iya, cari siapa? Wulan, Tante, kataku. Ya ampun, Wulan. Masuk. Nak, nggak dikunci. Gerbang kecil di samping gerbang utama berderi terbuka. Aku menarik napas sekali, lalu melangkah masuk. Taman itu indah, dihiasi lampu-lampu tumbler. Ada beberapa meja bundar dengan taplak putih. Prasmanan catering sudah tertata rapi di satu sisi. Puluhan orang, kerabat, keluarga, berkumpul, mengobrol, tertawa. Dan di pintu depan, berdiri Ibu Karina. Dia memakai gamis brokat berwarna peach yang mewah. Begitu melihatku, wajahnya berseri sihir. Wulan, sayang, serunya. Suaranya mengalahkan musik instrumental yang mengalun pelan. Semua obrolan berhenti. Puluhan pasang mata menoleh ke arahku. Ibu Karina setengah berlari dan langsung memelukku erat. Ya Tuhan, Nak, Ibu kira kamu nggak jadi datang. Kamu cantik sekali malam ini. Aku membalas pelukannya. Maaf telat, Bu. Tadi di jalan sedikit macet. Nggak apa-apa. Yang penting kamu di sini. Dia melepaskan pelukannya, tapi tangannya masih memegang bahuku. Ayo. Ayah juga udah nungguin. Dia menggandengku masuk, membawaku melewati kerumunan. Aku tersenyum sopan pada wajah-wajah asing yang balas tersenyum padaku. Ini loh, Wulan, calonnya Rangga. Ibu Karina memperkenalkanku dengan bangga ke setiap orang yang kami lewati. Aku merasa seperti domba yang diantar ke altar. Dan kemudian, aku melihatnya. Rangga. Dia berdiri di dekat kolam renang kecil di taman belakang, dikelilingi oleh sepupu-sepupunya. Dia sedang tertawa terbahak-bahak, memegang gelas minuman. Dia terlihat seperti raja di istananya. Dia memakai kemeja batik sutra yang terlihat mahal. Rambutnya ditata rapi dengan pomade. Dia tidak melihatku. Rangga, teriak Ibu Karina. Lihat siapa yang datang. Tawanya berhenti di tengah jalan. Dia menoleh. Dan dia melihatku. Waktu seolah berhenti. Aku akan mengingat ekspresi wajahnya seumur hidupku. Senyumnya yang lebar membeku. Lalu luruh. Warna kulitnya, yang tadi bersemu karena tawa, berubah pucat pasi. Sepucat kertas. Gelas di tangannya bergetar hebat, membuat es batu di dalamnya berdenting pelan. Matanya membelalak. Bukan kaget, bukan marah, tapi ketakutan. Ketakutan murni, seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri. Dia menatapku.
lalu menatap ibunya yang sedang menggandengku mesra. Lalu kembali menatapku. Dia pikir aku hantu. Ibu Karina, yang tidak menyadari apa-apa, terus menarikku mendekat. "Kamu ini gimana sih, Rangga? Pacarnya datang kok malah bengong." Rangga tidak bergerak. Dia seperti patung. Akhirnya, dia berhasil menggerakkan kakinya. Dia berjalan ke arahku. Langkahnya kaku. Dia berhenti tepat di depanku. Kerumunan masih memperhatikan kami. Ibu Karina masih tersenyum di sampingku. Rangga mencondongkan tubuhnya, berpura-pura akan menyambutku, tapi sebaliknya dia berbisik. Desisan penuh amarah dan ketakutan. "Kamu ngapain di sini?" Napasnya berbau minuman. Aku menatap matanya. Mata yang sama yang menatapku dengan jijik di restoran itu. Aku tersenyum. Senyum termanis yang bisa kuberikan. "Ngapain, Mas?" tanyaku. Suaraku terdengar ringan dan riang. Lalu, aku sengaja mengeraskan suaraku, cukup agar Ibu Karina, Pak Damar yang baru saja bergabung, dan beberapa kerabat terdekat bisa mendengar. "Tentu saja aku datang, Mas. Kan kita mau kasih kabar gembira buat keluarga." Aku mengucapkan kata kabar gembira dengan penekanan yang ceria. Reaksinya instan. Ibu Karina bertepuk tangan sekali. "Tuh kan, Ayah." "Benar," kata ibu. "Ya ampun, ibu nggak sabar." Pak Damar, yang berdiri di samping istrinya, tersenyum tipis. Senyum bangga. "Akhirnya, Rangga, kamu berani juga. Ayah kira kamu cuma main-main saja." Seluruh perhatian kini tertuju pada kami berdua. Pasangan serasi yang akan mengumumkan kabar bahagia. Rangga menatapku. Matanya memohon. "Wulan jangan." Bisiknya lagi. Tapi terlambat. Dia menoleh ke ibunya, ke ayahnya, lalu ke seluruh keluarga yang menatapnya penuh harap. Wajahnya kini bukan hanya pucat. Wajahnya berwarna hijau. Dia terlihat seperti ingin pingsan. Aku melepaskan diri dari gandengan Ibu Karina dengan sopan. Aku melangkah melewati Rangga yang masih membeku. "Maaf, Bu, Pak. Saya sapa Om dan Tante yang lain dulu." "Ya," kataku sambil tersenyum. "Saya kangen banget sama opor buatan Tante Rini." Aku berjalan melewatinya, meninggalkan dia sendirian di tengah lingkaran perhatian. Dia terjebak. Dia tidak bisa membatalkannya tanpa membuat keributan. Dia tidak bisa mengusirku. Dia tahu, saat itu juga, bahwa malam ini tidak akan berjalan sesuai rencananya. Malam spesialnya baru saja dimulai. Setengah jam berikutnya terasa seperti pertunjukan teater yang absurd. Aku benar-benar menjalankan peranku. Aku menyapa Tante Rini dan memuji opornya. Aku mengobrol ringan dengan adik perempuan Rangga, Dira, tentang kuliahnya. Aku tersenyum. Aku mengangguk. Aku menjadi Wulan yang mereka semua kenal dan sukai. Dan selama setengah jam itu, aku bisa merasakan mata Rangga terpaku padaku. Dia tidak pernah jauh. Dia mengikutiku seperti bayangan yang ketakutan. Setiap kali aku tertawa ringan mendengar lelucon sepupunya, aku bisa melihatnya menegang di sudut ruangan. Setiap kali aku menerima piring kue dari ibunya, aku bisa melihat rahangnya mengatup. Dia mencoba beberapa kali untuk mendekatiku saat aku sendirian. Sekali di dekat meja prasmanan, dia menyusulku. "Wulan, kita perlu bicara," desisnya. Suaranya rendah dan penuh ancaman. Aku berbalik, tersenyum lebar seolah dia baru saja mengatakan hal terlucu di dunia. "Bicara apa, Mas?" "Aduh, rendangnya kelihatan enak banget." Aku mengambil piring, sengaja mengabaikannya. Beberapa kerabat di dekat kami melihat interaksi itu. Rangga tidak bisa berbuat apa-apa selain tersenyum kaku dan mundur. Dia terjebak. Aku adalah tamu undangan resmi ibunya. Aku adalah calon mantu kesayangan. Jika dia membuat keributan, jika dia mengusirku, dia harus menjelaskan alasannya. Dan menjelaskan alasannya berarti membuka kotak Pandora kebohongannya di depan seluruh keluarga besarnya. Dia tidak bisa mengambil risiko itu. "Belum. Ayo, ayo. Semuanya. Makan malam sudah siap."
Suara Ibu Karina menggelegar, memecah obrolan. Ayo kumpul di meja makan utama. Yang muda-muda, tolong ambilkan kursi lagi, ya. Ini dia. Momen utamanya. Rumah itu memiliki ruang makan yang besar dengan meja kayu jati panjang yang bisa menampung 20 orang. Keluarga inti, termasuk aku, duduk di sana. Pak Damar, sebagai kepala keluarga, duduk di ujung meja. Ibu Karina di ujung lainnya. Aku, tentu saja, ditempatkan di posisi kehormatan. Tepat di sebelah Rangga. Rangga duduk di kursi di sebelahku dengan gerakan kaku. Dia seperti robot yang baterainya hampir habis. Dia tidak berani menatapku. Dia hanya menatap piring kosongnya. Suasana di meja makan itu ramai. Keluarga besar yang sudah lama tidak bertemu saling bertukar cerita. Tawa terdengar dari ujung ke ujung. Jadi, Rangga, seorang paman yang berkumis tebal berseru dari seberang meja. Ulang tahun keberapa ini? 28, ya? Wah, sudah waktunya. Kapan nih sebar undangan? Rangga terseda air putih yang baru diminumnya. Dia terbatuk hebat. Ibu Karina tertawa senang. Sabar, Mas Bima. Itu dia. Kabar gembiranya malam ini. Kita tunggu saja nanti setelah makan. Rangga batuk lebih keras. Wah, wah, wah. Sahut paman itu lagi. Akhirnya, ayahmu ini pasti senang sekali. Ya kan, Damar? Pak Damar, ayahnya Rangga, adalah pria yang pendiam tapi berwibawa. Dia menatap putranya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kebanggaan di sana. Tapi juga sorot mata yang tajam. Dia bukan orang yang mudah dibodohi. Ayah bangga sekali, kata Pak Damar. Suaranya berat dan pelan, tapi langsung membuat seluruh meja hening. Kamu akhirnya mau serius. Apalagi, ayah dengar kamu juga mau dipromosikan pimpin proyek besar di kantor. Ini dia. Pintu kebohongan kedua telah dibuka. Seluruh mata kini tertuju pada Rangga. Menunggu konfirmasi sang pahlawan. Rangga menelan ludah. Keringat mulai terlihat di pelipisnya. Meskipun ruangan itu ber-AC. Iya, yah, katanya. Suaranya serak. Proyek-proyeknya besar. Klien dari luar. Jadi sibuk sekali. Dia memberikan jawaban berbelit-belit yang sama seperti yang selalu dia berikan padaku. Tapi malam ini, di depan ayahnya yang seorang pengusaha sukses, aku tahu Pak Damar punya bisnis ekspor-impor furnitur. Jawaban itu terdengar sangat lemah. Proyek apa itu? Tanya Pak Damar lagi. Nadanya santai, tapi matanya tajam. Klien dari mana? Sektor apa? Konsultan itu kan harus spesifik. Rangga membeku. Dia jelas tidak siap untuk pertanyaan teknis. Dia terbiasa membual padaku, manajer toko, yang tidak tahu apa-apa soal dunia konsultan. Dia tidak terbiasa ditanyai oleh ayahnya. Sektor manufaktur. Yah, dari Jerman. Jawabnya asal. Jerman? Siapa namanya? Perusahaan apa? Ayah banyak kenalan di Kadin Jerman. Tembak Pak Damar lagi. Rangga benar-benar panik. Wajahnya memucat lagi. Nanti Rangga ceritain detailnya. Yah, ini rahasia perusahaan. Gak enak diomongin di depan banyak orang. Sebuah alasan yang payah. Pak Damar menatapnya lama. Sangat lama. Lalu dia mengangguk pelan. Baik. Hanya satu kata itu. Tapi rasanya seperti vonis. Pak Damar mungkin belum tahu kebenarannya. Tapi dia curiga. Rangga terlihat sedikit lega karena lolos dari interogasi ayahnya. Dia mulai sedikit santai. Dia bahkan mengambil sepotong ayam opor ke piringnya. Dia pikir dia aman. Saat itulah aku memutuskan untuk bergabung dalam percakapan. Aku meletakkan sendok dan garpuku dengan pelan. Aku menoleh ke Rangga, memasang ekspresi paling manis dan polos. Wah, hebat ya, Mas, kataku. Suaraku terdengar jelas di tengah meja makan. Rangga menoleh padaku. Kaget. Dia tidak menyangka aku akan bicara padanya. Aku melanjutkan. Suaraku masih sama ringannya. Hebat banget proyeknya. Pasti sibuk sekali. Ya,
Pantas aja Mas Rangga butuh refreshing. Keluarga yang lain mendengarkan, tersenyum, mengira ini obrolan manis sepasang kekasih. Ngomong-ngomong soal refreshing, lanjutku. Restoran yang kita datangi minggu lalu itu mewah sekali loh, Mas. Mata Rangga membelalak ngeri. Dia tahu kemana arah ini. Dia mencoba memberiku tatapan, diam atau kau akan menyesal. Aku mengabaikannya. Aku berbalik sedikit ke arah Ibu Karina dan Pak Damar. Iya, Bu, Pak. Restoran di Hotel Bintang 5. Yang sama teman-teman Mas Rangga itu. Loh, yang namanya Reza dan Farel. Rekan kerja hebatnya di proyek besar itu. Rangga mulai berkeringat dingin. Dia bisa merasakan tatapan ayahnya beralih padanya. Oh ya? Kata Ibu Karina. Terdengar senang. Wah. Rangga pintar sekali memanjakan kamu, Wulan. Oh, sangat memanjakan, Bu, kataku. Makanannya enak sekali. Sembai-sembai. Aku berhenti sejenak, seolah sedang mencoba mengingat sesuatu. Sampai-sampai tagihannya berapa ya, Mas, kemarin? Aku menoleh ke Rangga lagi, mataku berkedip polos. Oh, iya, yang tagihannya sampai 5 juta itu. Loh. Hening. Suara denting sendok paman berkumis tadi yang jatuh ke piring terdengar sangat keras. Pak Damar, yang sedang memegang gelas air putih, berhenti di tengah gerakan. Dia meletakkan gelasnya perlahan. 5 juta? Ulang Pak Damar. Suaranya datar. Untuk makan malam? Bertiga. Berlima, Pak. Koreksiku sambil tersenyum. Saya, Mas Rangga, Mas Reza, Mas Farel, dan satu lagi teman mereka. Tapi yang 3 orang temannya Mas Rangga itu, mereka pulang duluan. Katanya ada urusan mendadak. Aku menceritakan versi yang sedikit diubah. Aku tidak mau terlihat menyedihkan. Aku hanya menyajikan fakta yang memberatkan. Wajah Rangga kini bukan hanya pucat. Warnanya putih keabu-abuan. Dia gemetar. 5 juta. Ulang Pak Damar lagi. Kali ini nadanya lebih berat. Dia menatap lurus ke arah putranya. Rangga. Semua orang di meja makan itu diam. Mereka tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Rangga membuka mulutnya. Menutupnya lagi. Dia seperti ikan di daratan. Yah, itu. Dia tergagap. Itu meeting klien. Yah, iya. Meeting sama klien. Jadi, dibayar kantor. Tentu saja dibayar kantor. Itu kebohongan yang bagus. Dalam situasi normal, itu kebohongan yang sangat bagus. Cepat dan meyakinkan. Tapi tidak malam ini. Karena aku tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Aku tahu apa yang akan terjadi 5 menit lagi. Aku melirik jam di dinding. Pukul 8 kurang 2 menit. Oh, kataku lagi, seolah baru sadar. Dibayar kantor. Ya? Tapi, Mas bukannya malam itu. Mas Rangga bilang. Rangga menatapku. Matanya melotot. Penuh peringatan. Jangan teruskan. Tapi aku tersenyum. Mas Rangga kan bilang malam itu. Kita putus. LED akan. Suara Ibu Karina yang tercekat terdengar. Apa-apa? Nah, putus. Seluruh meja kini menatapku. Lalu ke Rangga. Lalu ke aku lagi. Rangga setengah berdiri dari kursinya. Wulan, apa maksud kamu? Teriaknya. Akhirnya kehilangan kendali. Loh, aku memasang wajah bingung. Bukannya Mas Rangga yang bilang di restoran itu? Mas bilang, jujur, Wulan, aku rasa kita nggak cocok. Mas bilang aku, penampilanku, norak. Lalu Mas pergi, kan? Ninggalin aku bayar tagihan 5 juta itu. Aku mengatakannya dengan nada sedih. Bingung. Seperti korban yang tidak mengerti apa-apa. Rangga. Suara Pak Damar kini menggelegar. Bukan lagi pertanyaan. Itu adalah raungan. Enggak. Yah. Enggak. Dia bohong. Teriak Rangga. Kini panik. Dia gila. Dia nggak terima aku putusin makanya dia ngacau di sini. Ini dia. Persis seperti yang sudah kuduga. Dia akan membalikan fakta.
Dia akan membuatku terlihat gila. Aku menunduk. Bahuku bergetar seolah aku akan menangis. Tapi, Bu, ibu sendiri yang undang aku. Ibu bilang, ada kabar gembira. Anak kurang ajar. Pak Damar membentak Rangga. Dia bohong. Yah, sumpah. Dia. Tepat saat suasana tegang itu mencapai puncaknya. Saat Rangga sedang menunjuk-nunjuk wajahku dan menyebutku gila. Bel pintu berbunyi. Suara bel itu nyaring, memecah ketegangan seperti pisau. Semua orang terdiam. Bunyi lagi. Kali ini lebih mendesak. Ibu Karina, yang masih syok, menatap suaminya. Siapa itu? Biar bibi yang buka, kata seorang tante. Enggak, kata Ibu Karina, berusaha menguasai diri. Dia berdiri, merapikan gamisnya yang kusut. Biar ibu saja. Sekalian mendinginkan kepala. Dia berjalan pelan keluar dari ruang makan, menuju pintu depan. Rangga masih berdiri, napasnya terengah-engah. Matanya masih menatapku penuh kebencian. Dia pikir dia baru saja lolos dari satu masalah, dan sekarang harus menghadapi masalah baru. Dia tidak tahu bahwa masalah baru itu adalah masalah yang sama. Kami semua di ruang makan mendengar suara Ibu Karina di depan. Selamat malam, cari siapa? Ya. Lalu suara pria. Suara yang gugup, tapi jelas. Suara yang ku kenal. Selamat malam, Bu. Maaf mengganggu malam-malam. Saya Arga, rekan kerja Rangga. Jantungku berdebar kencang. Tepat waktu. Rangga, yang mendengar namanya disebut, menoleh ke arah pintu. Wajahnya bingung. Arga. Oh, temannya Rangga. Suara Ibu Karina terdengar sedikit lebih ramah. Silakan masuk. Mas. Maaf, kami lagi ada acara keluarga. Tidak usah, Bu. Maaf sekali. Saya cuma mau antar ini. Ada dokumen mendesak dari Pak Hendra, bos kami. Harus ditandatangani Rangga untuk hari Senin pagi. Di ruang makan, aku melihat Pak Damar. Alisnya terangkat. Seorang rekan kerja mengantar dokumen di hari Sabtu malam? Itu dedikasi yang tinggi. Oh, begitu, kata Pak Damar. Suaranya kembali tenang. Dia berdiri. Bu, suruh Mas Arga masuk saja. Nggak enak di depan pintu. Sekalian ayah mau kenalan. Ibu Karina kembali ke ruang makan, diikuti oleh sosok yang membuat jantung Rangga serasa berhenti berdetak. Arga. Dia berdiri canggung di ambang pintu ruang makan. Dia masih memakai kemeja flanel yang sama yang dipakainya saat lembur. Tas ranselnya masih tersampir di satu bahu. Di tangannya, sebuah map coklat besar berlogo perusahaan. Dia terlihat sangat tidak pada tempatnya di tengah pesta keluarga yang mewah ini. Wajah Arga pucat. Dia jelas gugup setengah mati. Tapi dia ada di sini. Dia menepati janjinya. Rangga menatap Arga seolah dia melihat hantu. Mulutnya terbuka. Arga, lo, ngapain lo di sini? Pertanyaan itu terdengar kasar dan panik. Pak Damar melangkah maju, mengabaikan putranya. Dia mengulurkan tangan ke Arga dengan ramah. Saya Damar, ayahnya Rangga, kata Pak Damar. Maaf merepotkan, Mas. Sabtu malam begini harus mengantar dokumen. Arga menjabat tangan Pak Damar dengan gemetar. Arga, Pak, nggak apa-apa. Pak, kebetulan saya tadi lembur maintenance server. Dan Pak Hendra bos kami titip ini. Katanya penting sekali. Ah, Pak Hendra, kata Pak Damar, mengangguk-angguk. Itu atasan kamu langsung, Rangga? Rangga tidak menjawab. Dia hanya menatap Arga dengan tatapan membunuh. Silakan, Mas Arga. Duduk dulu. Minum dulu, tawar Ibu Karina, mencoba menjadi tuan rumah yang baik di tengah kekacauan. Tidak usah, Bu, Pak. Terima kasih. Saya cuma mau serahkan ini. Arga mengulurkan map coklat itu ke arah Rangga. Rangga tidak mengambilnya. Tangannya terkepal di sisinya. Ambil, Rangga, kata Pak Damar. Suaranya tenang tapi tajam. Dengan gerakan enggan,
Rangga merebut map itu dari tangan Arga. Ya, makasih. Lo boleh pergi. Usir Rangga. Rangga, tegur Ibu Karina. Nggak sopan. Tidak apa-apa, Bu. Kata Arga cepat-cepat. Tugas saya sudah selesai. Saya permisi. Tunggu dulu, Mas Arga. Kata Pak Damar. Arga, yang sudah setengah berbalik, berhenti. Pak Damar tersenyum ramah. Senyum seorang pebisnis yang sedang mengumpulkan informasi. Saya terkesan. Anak buah yang berdedikasi seperti ini pasti aset berharga. Pak Damar menepuk bahu Arga pelan. Oh, jadi kamu ini salah satu anak buahnya Rangga di tim pemasaran? Yang ikut proyek besar dari Jerman itu? Itu dia. Pertanyaan jebakan. Aku menahan napas. Seluruh ruangan hening. Semua kerabat kini menjadi penonton. Arga tampak bingung. Dia menatap Pak Damar. Lalu menatap Rangga. Tim pemasaran. Ulang Arga. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang jujur. Iya, kata Pak Damar. Masih tersenyum. Rangga kan manajer pemasaran, kan? Arga menelan ludah. Ini adalah momen yang tidak ada di skenario kami. Pak Damar menginterogasinya langsung. Rangga menyadari bahayanya. Yah, udah. Arga mau pulang. Dia capek. Diam kamu, Rangga. Bentak Pak Damar. Matanya tidak beralih dari Arga. Jawab, Mas Arga. Arga membetulkan letak kacamatanya. Dia menatap lantai. Lalu dia mengangkat kepalanya. Menatap lurus ke Pak Damar. Maaf, Pak. Suaranya kecil, tapi terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Tim pemasaran ada di lantai 5. Kami di lantai 3. Lantai 3? Ulang Pak Damar. Senyumnya mulai luntur. Iya, Pak. Kata Arga. Saya dari tim IT. Departemen Teknologi Informasi. Kamu IT? Iya, Pak. Dan maaf, Pak. Arga menoleh ke Rangga, yang wajahnya kini dipenuhi keringat. Rangga. Rangga kan bukan manajer pemasaran, Pak. Hening. Hening yang begitu pekat. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dia bukan manajer pemasaran. Suara Ibu Karina bergetar. Arga menggeleng pelan. Bukan, Bu. Lalu dia apa? Tanya Pak Damar. Suaranya kini sangat pelan. Dingin. Rangga mengambil satu langkah mundur. Dia terlihat seperti ingin kabur. Jangan jawab. Ga. Teriak Rangga. Ini bukan urusan lo. Pergi lo dari sini. Rangga. Raung Pak Damar. Pak Damar berbalik penuh menghadap Arga. Dia apa? Mas Arga? Saya ayahnya. Saya berhak tahu. Arga menarik napas panjang. Dia terlihat sangat menyesal harus melakukan ini. Rangga. Asisten administrasi di departemen kami, Pak. Di bawah Pak Hendra. Asisten. Administrasi. Dua kata itu menggantung di udara. Paman berkumis tadi tersedak kuah opornya. Tante Rini menutup mulutnya. Dira, adik Rangga, menatap kakaknya dengan tidak percaya. Ibu Karina terhuyung. Dia memegang sandaran kursi untuk menopang tubuhnya. Asisten administrasi, bisiknya. Matanya berlinang air mata. Tapi dia bilang proyek besar promosi. Itu bohong, Bu, kata Arga pelan. Maaf. Dia melanjutkan, suaranya penuh rasa bersalah tapi tegas. Justru maaf, Pak, Bu, dokumen yang saya bawa ini surat pemecatan Rangga. Jika tadi hening, sekarang rasanya seperti semua oksigen tersedot keluar dari ruangan. Surat pemecatan. Ulang Pak Damar. Iya, Pak. Masa percobaannya habis hari Senin. Kinerjanya dianggap tidak memenuhi syarat. Dia sudah dapat 2 surat peringatan sebelumnya. Ini yang ketiga. Peringatan kenapa? Tanya Pak Damar. Suaranya nyaris tak terdengar. Salah input data payroll, Pak. Dan memalsukan tanda tangan Pak Hendra untuk reimburse bensin. Cukup sudah. Semua kebohongan. Semua bualan.
Semua kesombongan hancur lebur dalam 30 detik di depan seluruh keluarga besarnya. Rangga tidak berteriak lagi. Dia hanya berdiri di sana, gemetar. Map coklat di tangannya jatuh ke lantai. Kertas-kertas berhamburan. Surat pemutusan hubungan kerja terbaca di kop surat yang paling atas. Semua mata tertuju pada kertas-kertas itu. Lalu pada Rangga. Rangga menatap ayahnya, ibunya, lalu sepupu-sepupunya. Wajah mereka bercampur aduk antara syok, kasihan, dan jijik. Dan kemudian, dia menatapku. Aku masih duduk di kursiku. Aku tidak bergerak. Aku tidak tersenyum. Aku hanya menatapnya. Dia akhirnya mengerti. Dia mengerti bahwa ini bukan kebetulan. Kedatanganku. Pertanyaanku soal tagihan 5 juta. Kedatangan Arga. Semuanya. Dia sadar bahwa aku tahu. Aku sudah tahu segalanya. Bahkan sebelum aku melangkahkan kaki ke rumah ini. Kebencian di matanya tergantikan oleh sesuatu yang lain. Kengerian. Kesadaran penuh bahwa dia telah menghina dan meremehkan orang yang salah. Kamu. Desisnya padaku. Ini semua rencanamu. Aku tidak menjawab. Arga, melihat tugasnya sudah selesai dan suasana menjadi sangat tidak nyaman, mulai melangkah mundur. Pak, Bu, saya permisi dulu, katanya pelan. Maaf sudah mengganggu. Tidak ada yang menjawabnya. Mereka semua masih terpaku pada kehancuran di depan mata mereka. Arga berbalik dan cepat-cepat keluar dari rumah itu. Dan tinggallah kami. Keluarga yang hancur. Dan aku, sang katalis. Ruangan itu sepi. Sangat sepi. Suara Arga yang pamit diri beberapa detik lalu seolah masih menggema. Meninggalkan jejak ketidaknyamanan yang pekat. Map coklat itu tergeletak di lantai. Di antara remah-remang pesta. Kertas-kertas putih berisi rincian kebohongan Rangga berhamburan di atas keramik marmer yang dingin. Surat pemutusan hubungan kerja. Asisten administrasi. Pemalsuan tanda tangan. Setiap kata itu adalah paku yang menancap di peti mati reputasi Rangga. Semua mata paman, tante, sepupu, dan kedua orang tuanya, tertuju pada tumpukan kertas itu. Lalu, perlahan, semua mata itu beralih ke Rangga. Dia masih berdiri di sana, gemetar hebat. Dia tidak lagi berkeringat. Wajahnya kini sepucat dinding di belakangnya. Dia menatap tumpukan kertas itu, lalu menatapku. Aku masih duduk tenang di kursiku. Sendok dan garpu di tanganku sudah kutaruh dengan rapi di atas piring yang isinya nyaris tak tersentuh. Mata Rangga menyipit. Kengerian di wajahnya perlahan tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang buruk, yang hitam. Kebencian murni. Dia akhirnya sadar, di tengah kehancurannya, bahwa ini bukanlah kebetulan. Kamu. Desisnya. Suaranya serak dan rendah. Ini semua rencanamu. Dia menuduhku. Di depan semua orang. Dia tidak menyangkal kebohongannya. Dia tidak memohon ampun pada ayahnya. Dia menunjukku sebagai biang keladi. Pak Damar menoleh ke arahku. Wajahnya kaku. Sulit dibaca. Ibu Karina menatapku dengan mata sembab. Ekspresinya campur aduk antara bingung, dikhianati, dan mungkin sedikit harapan. Harapan bahwa ini semua adalah mimpi buruk. Harapan bahwa aku, Wulan yang manis, akan berkata ini semua salah paham. Rangga melihat tatapan ibunya. Dia melihat celah. Iya, Bu. Yah. Suaranya tiba-tiba meninggi, histeris. Kalian lihat, kan? Dia yang bawa orang itu ke sini. Arga itu temannya. Dia benci sama aku karena aku putusin dia. Dia nggak terima. Dia mau hancurin aku. Dia kembali ke narasi andalannya. Aku adalah mantan pacar gila. Dia menunjuk wajahku. Dia bohong. Semuanya bohong. Surat itu palsu. Dia dan Arga mereka sekongkol. Mereka. Cukup, Rangga. Suara ayahnya memotong ucapannya seperti pisau bedah. Dingin. Ejem. Tanpa emosi. Pak Damar bahkan tidak menatapnya.
Dia menatap kertas-kertas di lantai. Kop surat perusahaanmu. Tanda tangan Pak Hendra, yang aku kenal di asosiasi pengusaha. Ini bukan palsu. Tapi, yah. Diam. Pak Damar akhirnya mengangkat kepalanya. Dia tidak menatap Rangga. Dia menatapku. Matanya yang tajam dan lelah itu menyorot lurus ke mataku. Dia tidak bertanya. Dia menunggu. Dia telah mendengar versi Arga. Dia telah mendengar versi putranya. Sekarang, dia ingin mendengar versiku. Seluruh ruangan menunggu. Aku menarik napas pelan. Aku tidak berdiri. Aku tetap duduk, menjaga posisiku. Aku tidak ingin terlihat agresif. Aku hanya ingin terlihat jujur. Aku membalas tatapan Pak Damar. Dan soal kabar gembira, kami. Kataku, suaraku terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Rangga terkesiap. Dia pasti lupa soal itu. Aku melanjutkan. Suaraku tenang dan tidak bergetar. Kabar gembiranya adalah... Aku berhenti sejenak, menoleh ke Ibu Karina yang menahan tangisnya. Kabar gembiranya adalah apa yang saya katakan tadi benar, Bu. Benar apa? Bisik Ibu Karina. Kabar gembiranya adalah Mas Rangga memang memutuskan saya di restoran mewah itu minggu lalu. Tepat di hari dia membual pada teman-temannya bahwa dia akan dipromosikan. Aku tidak menatap Rangga. Aku menatap kedua orang tuanya. Aku berutang penjelasan pada mereka, bukan padanya. Dia bilang, lanjutku, saya jelek, penampilan saya norak, dan saya tidak selevel dengan dia, seorang manajer pemasaran yang akan segera sukses. Setiap kata, jelek, dan norak, keluar dari mulutku tanpa emosi. Aku menyajikannya sebagai fakta, bukan sebagai keluhan. Dan kabar gembira terakhir, kataku, kini suaraku sedikit bergetar, bukan karena sedih, tapi karena mengingat penghinaan itu. Kabar gembiranya adalah, dia pergi begitu saja. Meninggalkan saya untuk membayar tagihan makan malam, perayaannya. Tagihan sebesar 5 juta rupiah sendirian. Dengan teman-temannya yang menertawakan saya. Aku selesai. Aku telah mengatakan kebenaranku. Hening. Ibu Karina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Isak tangisnya yang tertahan kini meledak menjadi jeritan pilu. Ya Allah! Rangga, anakku, kenapa kamu ya Allah? Pak Damar memejamkan matanya. Hanya itu. Tapi aku bisa melihat urat di lehernya menegang. Dira, adiknya, menatapku dengan mata ngeri. Mbak Wulan dia beneran lakuin itu. Aku hanya mengangguk pelan. Semua benteng pertahanan Rangga hancur. Tidak ada lagi narasi. Mantan pacar gila. Tidak ada lagi narasi. Surat palsu. Yang tersisa hanyalah kebenaran yang telanjang dan buruk rupa. Dia seorang pembohong. Dia seorang penipu. Dan dia seorang pengecut yang kejam. Dia menatapku. Wajahnya kini merah padam. Bukan lagi pucat. Merah karena amarah yang tak terkendali. Amarah seorang anak kecil yang mainannya direbut. Amarah seorang pecundang yang ketahuan. Dia sudah tidak peduli lagi pada ayahnya. Tidak peduli pada ibunya yang menangis. Dia hanya peduli padaku. Orang yang telah meruntuhkan istana pasirnya. Semua ini gara-gara kamu. Dia tidak berteriak. Dia meraung. Suara itu keluar dari dalam dadanya. Penuh kebencian. Dia menunjuk lurus ke wajahku. Dasar perempuan gak tahu diri. Aku sedikit tersentak. Tapi aku tidak bergerak dari kursiku. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Datang ke rumahku. Menghancurkan pestaku. Menghancurkan hidupku. Rangga, jaga mulutmu. Bentak Pak Damar. Akhirnya berdiri. Diam. Yah, ayah nggak tahu apa-apa. Teriak Rangga. Kini berani melawan ayahnya. Dia sudah gila. Perempuan ini. Dia yang licik. Dia yang jahat. Dia melihat sekeliling. Mencari sesuatu untuk dilampiaskan. Matanya tertuju pada gelas air putih di depannya. Gelas yang tadi dia pakai untuk batuk. Dengan satu gerakan cepat, dia menyambar gelas itu. Rangga, jangan.
jerit ibunya. Dia tidak melemparkannya ke arahku. Dia tidak sejauh itu. Tapi dia melemparkannya ke dinding di belakangku. Praaang. Suara kaca pecah memekakan telinga. Semua orang menjerit. Tante Rini memekik. Paman Bima refleks berdiri. Serpihan kaca berhamburan. Beberapa mengenai punggung kursiku. Air membasahi dinding, menetes ke lantai marmer, bercampur dengan kertas-kertas pemecatannya. Rangga berdiri di sana, terengah-engah. Dadanya naik turun. Matanya liar. Dia melihat apa yang baru saja dia lakukan. Dia melihat pecahan kaca. Dia melihat wajah ngeri keluarganya. Dan dia sadar, tidak ada jalan kembali. Dia telah menghancurkan segalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan satu gerakan kasar, dia mendorong kursinya ke belakang. Kursi kayu jati yang berat itu terguling ke lantai dengan suara gedebuk yang keras. Dia berbalik. Dan dia lari. Bukan berjalan. Bukan kabur. Dia lari. Dia lari keluar dari ruang makan, mendorong beberapa sepupunya yang menghalangi jalan. Dia lari melintasi ruang tamu, menuju pintu depan. Kami semua hanya bisa terpaku, mendengarkan suara langkah kakinya yang panik di lantai. Dan kemudian, brak, suara pintu depan yang dibanting begitu keras. Rasanya seperti seluruh rumah bergetar. Vas bunga di meja sudut sampai terjatih. Lelzi, sunyi yang lebih pekat dari sebelumnya. Sunyi yang hanya diisi oleh suara isak tangis Ibu Karina yang putus asa, dan suara air yang menetes dari dinding tempat gelas itu pecah. Rangga telah pergi. Keheningan setelah pintu itu dibanting terasa berat dan memalukan. Rasanya berlangsung selamanya. Aku masih duduk di kursiku. Pecahan kaca ada di lantai tidak jauh dari kakiku. Opor ayam di atas meja sudah mendingin. Pesta ulang tahun telah berubah menjadi sebuah pemakaman reputasi. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Para paman dan tante saling pandang. Jelas sekali ingin segera pergi dari situasi yang sangat tidak nyaman ini. Yang pertama bergerak adalah Dira, adik perempuan Rangga. Dia berjalan ke arah ibunya, yang kini menangis terseduh-seduh di bahu Pak Damar. Pak Damar sendiri hanya berdiri kaku, matanya terpejam, wajahnya menahan amarah dan malu yang luar biasa. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ibu Karina melepaskan diri dari pelukan suaminya. Matanya merah dan bengkak. Dia berjalan melewatiku, membuatku berpikir dia akan menyuruhku pergi. Tapi dia tidak berhenti. Dia berjalan ke tumpukan kertas di lantai. Tangan gemetarnya memungut satu lembar kertas. Surat peringatan pertama. Dia membacanya sekilas. Lalu dia menjatuhkannya. Seolah kertas itu beracun. Dia berbalik. Dan dia berjalan ke arahku. Aku refleks berdiri. Ibu, maafkan saya. Saya rasa saya pamit dulu. Aku tidak bisa berada di sini. Ini adalah duka keluarga mereka. Aku sudah mencapai tujuanku. Jangan, nak. Suaranya parau. Dia berdiri di depanku. Dan dia melakukan sesuatu yang membuatku syok. Dia meraih kedua tanganku. Wulan, katanya. Air matanya kembali mengalir. Ibu. Ibu yang minta maaf. Aku tertegun. Ibu. Ibu yang minta maaf. Atas nama Rangga. Ibu minta maaf. Ibu. Ibu nggak tahu. Ibu nggak tahu kalau dia jadi anak seperti itu. Dira, adiknya, kini berdiri di samping ibunya. Matanya juga merah. Mbak Wulan maafin Mas Rangga. Ya, dia jahat banget sama, Mbak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku datang untuk membongkar kebohongan. Aku tidak siap untuk ini. Aku tidak siap untuk kebaikan mereka. Ibu. Pak, ini bukan salah ibu atau bapak. Jelas ini salah kami. Suara Pak Damar tiba-tiba terdengar. Dia tidak lagi marah. Dia terdengar kalah. Kami yang gagal mendidiknya. Kami terlalu memanjakannya. Memberinya semua yang dia mau. Sampai dia pikir dia bisa berbohong dan merendahkan orang lain seenaknya. Dia berjalan ke arahku. Wulan, terima kasih. Aku menatapnya bingung. Terima kasih untuk apa, Pak?
Terima kasih sudah membuka mata kami. Walaupun caranya pahit, tapi kami lebih baik tahu sekarang, daripada kami terus dibohongi. Terima kasih sudah menjadi perempuan yang kuat dan jujur. Aku kehabisan kata-kata. Ibu Karina mengeratkan genggamannya di tanganku. Wulan, jangan pergi dulu. Ya, nak, temani ibu. Dia menoleh ke arah kue ulang tahun besar di meja dessert. Kue Black Forest dengan lilin angka 28 yang belum sempat dinyalakan. Pestanya memang sudah hancur, bisik Ibu Karina. Tapi kuenya sayang kalau dibuang. Temani ibu makan kue, ya? Cuma 1 potong. Itu adalah permintaan paling aneh, paling menyedihkan, sekaligus paling tulus yang pernah kudengar. Aku mengangguk pelan. Baik, Bu. Malam itu berakhir dengan cara yang surreal. Para kerabat pamit satu persatu dengan alasan mendadak. Tinggallah aku, Pak Damar, Ibu Karina, dan Dira. Duduk di ruang makan yang berantakan, di antara pecahan kaca dan sisa-sia makanan, makan kue ulang tahun dalam diam. Pak Damar memotong kue itu sendiri. Dia memberikannya padaku lebih dulu. Rasanya manis, tapi juga pahit. Aku tidak lama. Setelah menghabiskan potongan kecilku, aku pamit. Kali ini, mereka tidak menahanku. Ibu Karina memelukku erat di depan pintu. Hati-hati, nak, bisiknya. Dan lupakan Rangga. Kamu pantas dapat yang jauh lebih baik. Aku berjalan keluar dari gerbang rumah itu, merasa ringan. Beban di dadaku selama seminggu terakhir, beban 5 juta, beban hinaan, jelek, semuanya terangkat. Fitri sudah menungguku di pertigaan jalan. Lampu mobilnya menyala cemas. Begitu aku masuk ke mobil, aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menangis. Tapi ini tangisan yang berbeda. Ini bukan tangisan sakit hati. Ini tangisan kelegaan. Keesokan harinya, Minggu pagi, ponselku bergetar. Pesan dari Arga. Mbak Wulan, selamat pagi. Maaf mengganggu. Mbak, gak apa-apa semalam? Setelah saya pulang, gak ada masalah, kan? Aku tersenyum. Pria yang baik. Pagi, Arga. Aku gak apa-apa. Makasih banyak bantuannya. Kamu pahlawanku semalam. Balasannya datang cepat. Sama-sama, Mbak. Oh ya, sekadar info. Hari ini Rangga gak masuk kerja. Gak ada kabar sama sekali. Teleponnya mati. Pak Hendra makin marah. Tentu saja. Dia kabur. Seperti pengecut. 3 hari kemudian, di hari Rabu, Arga mengirim pesan lagi. Resmi dipecat. Mbak, per hari ini, Pak Hendra bilang makasih banget bantuannya sudah mengantarkan surat itu secara pribadi. Aku membaca pesan itu di tengah jam istirahat toko. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa adil. 1 minggu kemudian, teror itu dimulai. Aku sedang menghitung stok barang saat ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Kamu pikir kamu menang? Hah? Aku langsung tahu itu siapa. Pesan lain masuk. Kamu hancurin hidupku. Kamu dan teman sialanmu itu. Pesan lain. Aku sumpahin kamu gak akan pernah bahagia. Perempuan jahat. Tanganku gemetar sejenak. Tapi kemudian aku teringat malam itu. Hinaan di restoran. Tangisan ibunya. Aku tidak takut. Aku hanya merasa jijik. Aku tidak membalas. Aku hanya menekan 1 tombol. Blokir. Setengah jam kemudian, pesan lain masuk. Dari nomor yang berbeda. Dia pasti membeli kartu perdana baru. Kenapa nggak balas? Hah? Takut kamu. Deser. Blokir. Itu terjadi 4 kali lagi selama 2 hari. Dia menelepon. Aku tolak. Dia mengirim SMS penuh makian. Aku blokir. Lalu, di hari ketiga, semuanya berhenti. 3 bulan berlalu. Musim hujan datang menggantikan kemarau. Toko retail tempatku bekerja akhirnya memberiku promosi. Bukan manajer abal-abal seperti yang dibualkan Rangga. Aku naik jadi area supervisor, membawahi 3 toko di wilayah Depok.
Apartemen studioku sudah kuganti dengan apartemen 2 kamar yang lebih layak. Tagihan 5 juta itu sudah lama lunas, dan tabunganku mulai terisi kembali. Aku sedang minum kopi di sebuah kafe dekat kantor baruku. Cuaca di luar mendung. Terus, kataku sambil tertawa. Dia bilang servernya down gara-gara ada tikus gigit kabel. Tikus? Di ruang server? Nggak masuk akal banget. Pria di depanku tertawa. Dia menyesap cappuccino-nya. Ya, itu alasan klasik, Mbak, kata Arga. Kalau udah mentok, salahin tikus atau cuaca. Kami bertemu sesekali. Setelah malam itu, Arga dan aku, kami menjadi teman. Hanya teman. Tidak lebih. Kami terikat oleh rahasia aneh malam itu. Dia akan cerita soal dunianya. Dunia kabel dan coding. Aku cerita soal duniaku. Dunia diskon dan keluhan pelanggan. Ngomong-ngomong, kata Arga tiba-tiba, seolah baru teringat. Aku dengar kabar. Kabar apa? Tanyaku. Soal dia, kata Arga, enggan menyebut nama. Fitri yang cerita. Katanya dengar dari anak kantor lama. Dia pindah keluar kota. Jauh. Oh ya. Iya. Katanya sih ke Sumatera. Tinggal sama kerabat jauh ayahnya. Dia malu di Jakarta. Nggak ada perusahaan yang mau terima dia setelah tahu kasus pemalsuan tanda tangannya. Dan gosipnya, Pak Damar coret dia dari daftar warisan. Aku terdiam sejenak, mengaduk kopiku. Aku tidak merasa senang. Aku tidak merasa sedih. Aku tidak merasa apa-apa. Dia hanya nama dari masa lalu. Baguslah, kataku akhirnya. Semoga dia bisa mulai dari nol. Dan jujur kali ini. Arga menatapku. Mbak Wulan beneran udah nggak apa-apa. Aku mengangkat kepalaku, menatap tetesan hujan di jendela kafe. Aku lega, kataku pelan. Aku lega. Aku merasa bebanku keangkat. Aku nggak harus pura-pura lagi. Dan aku tahu, aku jauh lebih kuat dari yang dia kira. Aku tersenyum. Senyum yang tulus. Kopi lagi. Tawarku. Dia mengangguk. Boleh. Aku memanggil pelayan. Hidup terus berjalan. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, aku merasa akhir yang baru ini adalah awal yang sangat indah.